Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam buat seluruh sahabat saya dan saudara saya dimanapun saja berada. Selamat siang, selamat berjumpa dengan saya. Nama saya telah dikenal, yaitu panggilan Eyang Anom. Jadi sekarang saya berada di tempat yang sedikit angker. Tempat ini dulu waktu masih orang tua saya masih ada, ibu saya terutama, saya dilahirkan di tempat ini. Sekian puluh tahun saya telah meninggalkan tempat kelahiran saya ini. Semenjak orang tua saya tidak ada, yang terutama ibu saya yang dulu meninggalkan saya. Usia saya waktu itu 14 tahun. Saya masih berduduk di bangku sekolah dasar. Jadi para teman-teman semuanya, dimanapun saja berada, semoga kalian diberikan kesehatan walafiat, diberikan rezeki yang barokah, dipanjangkan umur yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita nikmat hidup, nikmat panjang umur. Semoga kita tidak mengurangi rasa syukur hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sinaring salam kita limpahkan ke junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat di yaumul akhir nanti. Jadi para teman-teman dimanapun saja berada, saya sengaja membuat video ini bukan berarti saya ingin viral ataupun ingin dilihat semua orang, tapi ini adalah sebuah pengalaman hidup saya semasa kecil saya dilahirkan di tempat ini sekarang. Dan tempat ini sekarang sudah menjadi sedikit hutan, agak sedikit angker. Jadi sekian puluh tahun saya meninggalkan tempat kelahiran saya di sini. Usia saya sekarang menginjak 43 tahun, sahabat-sahabat dimanapun saja berada. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengersakan saya untuk menginjak lagi ke tempat kelahiran saya ini, untuk membuka masalah waktu kita masih kecil, terbayang lagi, dan saya ingat sama orang tua saya yang sudah tidak ada. Jadi kadangkala buat teman-teman saudara saya, buat adik-adik semuanya, kita dulu merasa bahagia di saat kita masih terlingkung oleh kedua orang tua. Walaupun orang tua kita dari hal kekurangan materi, tapi kita sudah merasa bahagia karena ada orang tua. Karena sepintar apapun kita seorang anak, sebodoh apapun orang tua, kita tidak akan bisa melebihi kemampuan dari orang tua kita.
Kata peribahasa beri ibarat pundak. Pundak ini tidak mungkin bisa melewati telinga kita. Nah, contoh dahulu seperti itu. Jadi para hadirin semuanya, dimanapun saja berada, saya mengingat, saya mengenang waktu kecil dulu saya. Nah, di sini ya, saya akan perlihatkan tempat di sini. Ini ada kali di pinggir kali yang besar ya di sini. Di sini kalau musim banjir airnya gede, lumayan. Di sini ya teman-teman. Ini tempat waktu dulu saya dilahirkan. Nah, ini saya akan menunjukkan waktu dulu rumah saya di sini. Di sini dulu waktu saya kecil cuman ada 3 penghuni rumah. Nah, sahabat-sahabat, mohon maaf ya. Nih, tempatnya sekarang udah menjadi hutan angker. Jadi para sahabat-sahabat semua, dimanapun saja berada, sehebat apapun kita, segagah apapun kita, ya, kita bisa saja merasakan adanya kebahagiaan, serba cukup ini itu. Tapi kita harus ingat, sahabat-sahabat ya, harus ingat di masa kita itu ada titik-titik akhirnya akan mengalami suatu dalam kepahitan. Karena peribahasa kemanisan akan ketemu dengan kepahitan seperti itu. Manis aja bukan rasa gula, pahit aja bukan rasa kayak empedu seperti itu. Nah, sekarang saya sudah kurang lebih 20 tahun lebih saya meninggalkan tempat saya di sini setelah orang tua saya tidak ada. Saya belajar jadi pengembara, menjalankan syariat yang telah Allah berikan. Saya mendasari dalam kalimat-kalimat syariat, melanjari untuk kemarifatan seperti itu sahabat-sahabat ya, dimanapun saja berada. Ini dulu saya di sini, tempat tinggal saya di sini. Yuk kita lihat, ikuti saya. Ini bukan saya membuat konten acting ataupun pengen banyak yang menonton, saya tidak seperti itu. Ini saya untuk membuktikan waktu kisah saya dulu waktu kecil. Saya dilahirkan di sini. Saya hanya seorang diri. Sahabat-sahabat dimanapun saja berada ya, mohon maaf jika kata-kata saya agak sedikit kurang lancar. Jadi saya merasa hati saya ini sedikit ada rasa sedih karena saya mengingat masa dulu di sini, sahabat-sahabat semua ya. Lihat. Dulu saya berkumpul bersama orang tua, ibu saya, bapak saya di sini dan adik-adik saya di sini ya, dan tetangga. Di sini ada 3 rumah waktu dulu. Teringat masa kecil dulu, teringat waktu saya masih ada orang tua diurusin di sini ya. Sahabat-sahabat, ini tempat kelahiran saya dulu di sini. Jadi saya memberikan pengalaman saya, ngasih tahu pengalaman saya. Mungkin siapapun pasti akan mengalami dan sama seperti saya, ada pengalaman seperti saya. Walaupun itu hanya sedikit ada perbedaannya seperti itu ya, sahabat-sahabat. Nah, disinilah waktu dulu rumah saya di sini, sahabat-sahabat lah di sini. Di sana ada rumah lagi satu penghuni, di bawah ini ada satu rumah lagi penghuni. Cuman 3 ada rumah di sini. Inilah tempat waktu saya dilahirkan sama orang tua saya yaitu ibu saya di sini.
sahabat-sahabat. Jadi kita seorang manusia, jangan kita merasa gagah, jangan kita merasa punya apa-apa. Kita harus ingat masa kecil kita dulu. Saya harap untuk semuanya ya, pengalaman saya pribadi itu tidak akan tidak akan sama dengan kalian-kalian, tapi kalian juga pasti mengalami seperti kehidupan di dalam masing-masing ini gitu ya. Jadi berharap saya ya, siapapun orangnya dan apapun orangnya, situasinya kayak gimana, saya mohon untuk sahabat-sahabat semuanya, jangan kita melupakan jasa diri orang tua kita, jangan melupakan jasa orang tua kita. Ya, dalam kalimat syariat, kalau tidak ada ibu kita, tidak akan ada kita. Apalagi di zaman sekarang ini, kadang-kadang anak itu lupa sama orang tua, mencuekkan sama orang tua, menyakitkan sama orang tua. Saya mohon jangan seperti itu. Orang tua itu adalah surga, ya. Apalagi seorang ibu yang telah melahirkan, menyusui, menggendong kita, mengurusi kita dari tumpal darah sampai ke tulang yang kuat, itu wasilahnya jasa dari orang tua, terutama ibu kita ya. Mohon maaf para sahabat semua, jadi sombong saya agak ragu karena saya menahan rasa sedih saya gitu ya. Jadi para sahabat-sahabat dimanapun saja berada, saya hanya membagi pengalaman saya yang saya alami sekarang. Jangan sampai kita itu menyakiti hati orang tua kita, menyakiti saudara-saudara kita, karena kalau kita misalkan mempunyai apapun, harta dan benda, uang berlimpah, tapi kita suatu saat akan menemui yang kita tidak tahu, langkah-langkah ke depannya kita akan merasakan dengan kepahitan seperti itu ya kawan-kawan semua. Nah, karena kita hidup di dunia ini adalah titipan amanah yang Allah berikan, seharusnya kita menjalankan dengan perintahnya dan menjalankan dan lainnya, sunnahnya, kita mengikuti ajaran-ajaran Kangjeng Rasul seperti itu ya, sahabat-sahabat semua. Jadi di sini saya hanya memberi kesan untuk saudara-saudara saya, kita hati-hati, jangan sampai kita ini merasa hidup kita ini seolah-olah tidak ada yang ini itu, padahal segala apapun yang ada di muka bumi ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu sahabat-sahabat ya. Jadi mungkin cukup sekian aja dulu ya dari saya, pemberian kembali pengalaman saya. Jikalau tidak ada yang kurang dimengerti ataupun kata-kata saya agak sedikit ini udah jelas, saya mohon maaf kepada semua sahabat-sahabat saya, rekan-rekan saya, saudara saya dimanapun saja berada. Saya akhiri, wabillahi wal taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semuanya yang ada dimanapun. Terima kasih untuk semuanya.